paling tinggi Nabi. Apa syarat mau menjadi sahabat Nabi? 3 syaratnya. Salafus salih. Salaf. Sekarang kata salaf populer sekali. Itu kajian orang salaf tuh. Itu ustadz salaf tuh. Ini kawan saya orang salaf nih. Ketika dia ditanya, maksud ente salaf itu apa? Pokoknya salaf aja lah. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad, abadku. Tsummal ladzina yalunahum. Satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum. Satu abad sesudah itu. Inilah dalil penggunaan kata salaf. Salaf artinya 3 abad pertama dalam sejarah Hijriah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abadku, abad 1. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, abad 2. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, abad 3. Maka semua yang hidup di abad ketiga ini disebut dengan salaf. Sedangkan abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai sekarang disebut khalaf. Saya dipesankan, nanti Ustadz kalau ceramah di Bandung, Jawa Barat, suaranya jangan tinggi-tinggi. Ini bukan Sumatera. Orang Bandung tuh lembut ngomongnya. Saya pun sudah mau latihan sedikit. Adik-adik sekalian, jadi salaf itu ada 3. Ternyata nggak bisa dibuat-buat. Saya pakai style saja aja lah. 1 abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu disebut dengan salaf. Nah, lalu yang dimaksud semua salaf itu baik? Tidak. Karena tidak semua yang di 3 abad ini sebaik-baik semua orangnya. Maka yang baik itu disebut dengan salafus salih. Makanya Ustadz selalu ceramah, ini menurut tradisi salafus salih. Artinya orang-orang yang hidup di 3 abad pertama, tapi yang soleh-soleh saja. Apa ada orang salaf di Maroko, Pak Ustadz? Ya ada. Beda dengan Indonesia. Di Indonesia dapat dipastikan ulama baru sampai ke negeri kita menurut seminar yang diadakan di Medan, Sumatera Utara, dihadiri oleh Buya Hamka. Islam baru sampai ke negeri kita Nusantara itu abad ke-7 Hijrah. Abad ke-7. Abad ke-7 itu sudah tidak ada salaf lagi. Tapi penelitian belakangan diteliti oleh seorang guru besar di IIU, International Islamic University. Namanya Profesor Dr. Naqib Al-Attas. Al-Attas artinya dia bermarga Al-Attas dari Yaman. Tapi kemudian nenek moyangnya merantau ke Bogor. Lalu kemudian beliau menjadi guru besar di Malaysia. Dia lebih dikenal dengan orang Malaysia. Padahal sebetulnya dia Hadrami, orang yang berasal dari Hadramaut Yaman. Lalu kemudian bermigran ke Malaysia dan di sana menjadi guru besar IIU, International Islamic University. Namanya Profesor Dr. Naqib Al-Attas, mendapat gelar doktor dari Cambridge University, London, Inggris, dalam bidang filsafat Islam. Kata beliau, sebetulnya orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera sebelum Nabi Muhammad lahir. Belum Nabi Muhammad lahir, orang Arab sudah sampai ke Sumatera. Dan orang Mesir sudah sampai ke Pulau Sumatera hanya untuk mencari pohon bernama kamper. Pohon kamper ini kalau dipotong dahannya mengeluarkan getah. Getahnya itu diambil oleh orang Mesir untuk mengawetkan mayat. Karena mayat yang dipakai kamper ini tidak akan dimakan ulat. Kamper kata mereka, kita menyebutnya kapur. Kebetulan nama pantainya itu Barus di Sumatera Tengah. Sekarang Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Namanya Pantai Barus. Maka kita pun menyebutnya dengan kapur Barus. Teh manis dikerumuni semut, dikerubungi semut. Gimana supaya semut tidak minum teh manis? Maka dikelilingi oleh kapur Barus ajaib. Kamar, lemari pakaian, ada coro, ada serangga. Bagaimana supaya pakai tidak dimakan oleh serangga, coro, kecoa? Maka
letakkan kapur barus, kapur bagus ajaib. Sebetulnya itu kapur barus yang diolah dari kamper. Nah, hebatnya orang Mesir, kapur barus itu bukan cuma untuk mengawetkan pakaian, jasadnya awet sekalian. Makanya kalau ada yang mau jasadnya tidak dimakan cacing tanah, makanlah kapur barus. Jadi orang Arab sudah datang ke Pulau Sumatera, ke Pulau Jawa hanya untuk mencari itu. Tapi penyebaran Islam belum ada. Makanya di Pantai Barus ada makam tua, di situ ada batu nisan, ditemukan tulisan nama Fatimah. Fa alif ta mim ta marbutoh, Fatimah. Artinya apa? Orang Arab bernama Fatimah pernah meninggal di Pantai Barus, dikuburkan. Tapi Islam belum menyebar. Kerajaan paling tua yaitu kerajaan Samudra Pasai, nama rajanya Mirasilu. Mirasilu, bukan nama orang Islam, tapi ketika dia sudah masuk Islam, namanya berubah. Itu hebatnya Islam. Islam, kalau orang sudah masuk Islam, namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Malik artinya raja, Saleh orangnya soleh. Malikul Saleh, raja yang soleh. Itulah dia raja pertama kerajaan Aceh. Itu pada abad 12 masuk 13. Adapun di Pulau Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Wali Songo, itu semua itu abad 14 masuk 15. Kerajaan Demak setelah tumbangnya kerajaan Majapahit. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan ada ulama salafus soleh yang sampai ke Pulau Jawa, mungkin dia punya data, tapi saya mengatakan salafus soleh belum sampai ke kita, bahwa sudah ada asimilasi budaya, dagang, bisnis, ya. Tapi salafus soleh menyebarkan dakwah, kalaupun mungkin ada, tak tercatat sejarah namanya siapa, yang dia Islamkan berapa orang. Beda dengan Maroko. Di Maroko memang salafus soleh sampai sahabat Nabi, namanya Uqbah bin Nafi. Ain qab ba ta marbutah, nun alif fa ain. Uqbah bin Nafi. Jadi sahabat Nabi itu salafus soleh, Pak Ustaz. Ya, sahabat Nabi itu abad 1, abad 2. Maka mereka itu disebut dengan salaf, karena mereka tradisi salafus soleh. Sahabat Nabi jumlahnya 114.000 orang. Menurut Imam Abu Zur'ah, seorang ahli hadis, berkata sahabat Nabi itu jumlahnya 114.000 orang. Yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah namanya Abu Tufail, tahun 100 pas. Mudah ingatnya. Nanti kalau adik-adik ditanya, siapakah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia? Abu Tufail, meninggal tahun 100. Terbukti Nabi Muhammad tahu sejarah, tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. La yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada yang tetap hidup di atas muka bumi ini ba'da mi'ati sana, setelah 100 tahun. Ucapan Nabi terbukti, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ternyata sahabat Nabi yang terakhir meninggal tahun 100 di kota Makkah. Tapi di Irak ada lagi sahabat Nabi yang meninggal sebelum tahun 100. Nama kotanya Basrah, nama negerinya Irak. Kufah di Irak, Baghdad di Irak, Basrah di Irak. Nama sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah adalah Anas bin Malik. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu setelah Nabi meninggal, mereka duduk di taman Raudhah, sholat sunat, zikir, baca Quran, sholat sunat, zikir, baca Quran, sholat sunat, zikir, baca Quran, sampai malaikat maut datang. Bukan begitu. Sahabat Nabi itu orangnya petualang, explorer. Begitu Nabi SAW meninggal, mereka bertebaran ke permukaan bumi. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11, Nabi meninggal tahun 11, Muharram, Safar, Rabiul Awal, hari Senin tanggal 12 meninggal Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW meninggal, sahabatnya berpencar, bertebaran ke atas permukaan bumi. Ada nama sahabatnya Abdullah bin Abbas, sampai berdakwah ke negeri Taif, dari kota Makkah ke Taif. Ada sahabatnya namanya Ammar bin As. Ammar bin As perjalanannya lebih jauh lagi. Dia sampai ke negeri bernama Fustat. Fustat artinya kemah.
Sampai dia di Fustan didirikan satu masjid, masjid tertua di Afrika Utara atas nama sahabat Nabi, namanya Masjid Ammar bin As. Nama imamnya Syekh Muhammad Jibril, sekarang masih hidup. Masjid Ammar bin As. Adik-adik nanti kalau pergi umrah, sekarang umrah itu pakai plus, umrah plus Masjidil Aqsa, umrah plus Turki, umrah plus Kairo, singgah ke Masjid Ammar bin As, mampir ke Masjid Ammar bin As, masjid tertua di Afrika Utara, untuk mengenang nama sahabat Nabi Ammar bin As. Ammar bin As punya anak seorang laki-laki namanya Abdullah bin Ammar bin As, salah seorang sahabat Nabi yang menulis hadis. Abu Hurairah ngaku, aku memang sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis. Abu Hurairah hafalan hadisnya 5.374 hadis. 5374 hadis bersarang di kepala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ada orang lain yang hafalannya lebih hebat daripada saya. Siapa itu? Abdullah bin Ammar bin As, yang bapaknya menjadi gubernur Mesir yang pertama pada masa pemerintahan Umar ibnul Khattab. Perjalanan dari Mesir ke Madinah, sekarang kita nyebutnya aja enak. Dari mana? Dari Mesir ke Madinah. Saya dari Kairo ke Mesir, dari Kairo ke Makkah. Dari Kairo naik bis 7 jam sampai ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam baru sampai ke Jeddah. Artinya perjalanan kami 3 hari bis dengan kapal laut baru sampai ke Jeddah. Bayangkan Ammar bin As bisa sampai ke Mesir saat itu, menaiki onta, menyeberang Laut Merah dengan kapal kayu, masirata syahrin, 1 bulan. Jadi kalau ada orang sekarang kerjanya hanya berzikir mengingat Allah, baca Quran, nunggu mati, itu bukan tradisi salafus saleh. Salafus saleh itu adalah bergerilya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena lidahmu, karena mulutmu, karena katamu, khairun, lebih baik, min humurin na'am, daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain dikatakan khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Mereka lah yang mengislamkan Mesir, yang saat itu Mesir menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah sungai Nil, menyembah batu, menyembah hantu. Makanya adik-adik lihat di dinding piramid ada gambar matahari bulat, lalu kemudian ada gambar tangan, karena mereka menyembah dewa matahari yang disebut dengan dewa Ra. Sahabat Nabi sampai, Abdullah bin Abbas pernah sampai ke Mesir, Ammar bin As sampai ke Mesir. Abdullah bin Ammar bin As bahkan mengajar orang Mesir hadis-hadis Nabi SAW. Pada masa pemerintahan Utsman ibnu Affan, pembebasan Afrika Utara, Afrika bagian atas, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sahabat Nabi yang sampai ke Biladil Maghrib diantaranya adalah Uqbah bin Nafi. Mereka lah yang menyampaikan ini. Lalu kemudian dari generasi pertama ini muncullah generasi kedua yang disebut dengan tabi'in. Paling tinggi Nabi. Apa syarat mau menjadi sahabat Nabi? 3 syaratnya. Laqiyan Nabi, ketemu dengan Nabi. Wa amana bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata alal Islam, mati dalam keadaan muslim. Kalau cukup 3 syarat, maka dia sahabat Nabi. Adik-adik sekalian, Aisyah adalah sahabat Nabi. Komplain satu jamaah, Ustadz Somad, ya saya nggak setuju kalau Ustadz mengatakan Aisyah itu sahabat Nabi. Kenapa kamu nggak setuju? Yang benar Aisyah adalah istri Nabi, Pak Ustadz. Saya cerita lain, dia ngomong lain. Yang saya maksud sahabat menurut ilmu hadis, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan muslim, maka itu sahabat Nabi. Aisyah sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, Hafsah sahabat Nabi, Ali sahabat Nabi menurut ilmu hadis. Tapi kalau menurut ilmu warisan, Ali menantu Nabi, Fatimah anak Nabi, Aisyah istri Nabi, Abu Bakar mertua Nabi, Hasan Husain cucu Nabi. Tapi semuanya sahabat Nabi, karena mereka cukup 3 syarat: jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan muslim. Memangnya ada orang yang ketemu Nabi tapi tak beriman dengan Nabi? Ada. Siapa namanya? Ada dalam Al-Quran.
Adik-adik, bapak ibu tahu semua namanya siapa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Abu Lahab, untuk menjadi sahabat Nabi, dia punya sepertiga, ketemu dengan Nabi. Tapi dia tidak beriman dengan Nabi, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak disebut dengan sahabat Nabi. Nabi, di bawah Nabi, sahabat. Di bawah sahabat, tabi'i. Tabi'i syaratnya 3, ketemu dengan sahabat Nabi, beriman dengan ajaran Islam, dan meninggal dalam keadaan muslim, maka dia disebut dengan tabi'i. Contoh, Al-Hasan Al-Basri. Banyak sekali nama orang Indonesia Al-Hasan Al-Basri. Menteri Hasan Basri Durin, Ketua MUI Republik Indonesia Kiai Haji Hasan Basri. Mungkin di antara adik-adik pun ada namanya Hasan Basri. Cuman sekarang orang malu punya nama Hasan Basri. Nama kamu siapa? Bram. Al-Hasan Al-Basri tabi'i, karena dia belajar kepada sahabat Nabi. Hasan Basri murid langsung dari sahabat Nabi yang ada di kota Basrah, yaitu Anas bin Malik. Maka sahabat Nabi yang punya murid-murid sekalian, muridnya itu disebut dengan tabi'i. Maka di Maghrib, negeri Maroko, bertebaranlah tabi'i. Setelah tabi'i. Sekarang kita baca kitab hadis namanya Muwatta, ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Imam 4 mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Imam mazhab yang kedua Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di pemakaman Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Imam mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal tahun 204. Makamnya di Mesir. Ada satu tempat namanya Masjid Imam Syafi'i. Di samping masjid itu sekarang perluasan masjid masuk ke dalam areal masjid, Masjid Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali, makamnya di Baghdad, Irak. 4 imam besar, salah satu dari imam besar ini adalah Imam Malik bin Anas, masyhur populer dengan nama Maliki. Nama kitab hadisnya Muwatta. Lebih tua dari Sahih Bukhari, lebih tua dari Sahih Muslim, lebih tua dari Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah. Namanya Muwatta. Nama penulisnya Imam Malik, Muwatta Malik. Dan Imam Malik menulis kitab Muwatta yang kita baca sekarang, dicetak di penerbit Darul Fikri Beirut, yang dicetak di Darul Hadis Mesir. Itu semuanya diriwayatkan oleh orang Maghribi bernama Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Karena Imam Malik punya riwayat Muwatta 14. Saya Ustadz Abdul Somad, ceramah saya diriwayatkan oleh murid-murid yang hadir ini dengan periwayatan macam-macam. Ada yang periwayatan Panasonic, ada yang periwayatan Sony, ada yang periwayatan Samsung. Maka banyak versi, banyak riwayat. Loh, kok bisa beda-beda riwayat? Ya majelisnya kan banyak. Ada riwayat dari Jakarta, yang kebetulan waktu saya tausiah di Jakarta dia dengar riwayat saya. Ada yang kebetulan di Bandung, Kabupaten Bandung. Ada yang kebetulan besok di kota Bandung. Maka banyak riwayat. Salah satu riwayat dari 14 riwayat kitab Muwatta Malik adalah oleh-oleh dari Maghribi Maroko, yaitu riwayat Muwatta Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Adapun masalah perbuatan, maka semua kalangan salaf mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bergelar dengan salafus salih.